القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن علما نافعا. Jazakumullah khairul jaza kepada Romo Kiai Haji Ahmadun. Mudah-mudahan walaupun sedikit, singkat, padat dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut malih nggih. Semangat napa mboten? Tapi koyoke sing nang mburi ora kurang semangat niku. Wis dikai daharan, Pak. Sampun napa dereng? Kayak Mbak panitia kayak kopi niku cek orang ngantuk. Telas. Ya monggo lanjut. Rokoknya dipateni riyin. جمالك ما في سنين صلوا عليه ما شافت مثل عين أسار فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في سنين صلوا عليه مسافة مثل أسر فؤادي ودادي بدر الدجى يا زين صلوا على النبي محمد. قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله اذكري صلى النبي محمد. مكرم قلبي بحبك مكرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله جمالك ما في سنين ما شافت مثل عين عسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين لم يدخل الخدين يا واسع العينين على ابتسامة يبرع علامة يا سيد الكونين انت حبيبي أراه وقال فربي نداه
الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله Sayyidina Maulana Yang di teras monggo wa suarane. Maulana Muhammadin Allahumma salli wa semangat Sayyidina Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ijo benderane NU gambar jagat simbole NU bintang songo bagi NU bintang songo bagi NU
kaya rino bulan sing awi-awi ngelingake aja turu sore-sore kita critani kanggo sepono zaman kepungkur ana zaman buntutan esok-esok lurah gambar kucing dikira gambar macan begini putar tuang edan orang puas lurah malah orang malah dadi takoni padha guyu cekakaan jebul takon wis ketularan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkillah ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan min al iman wa la takun min al iman innanu ya lal watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan min al iman wa la takun min al iman innanu ya lal watan Indonesia biladi anta unwanun faqama kullu ayyan tika yawman qawmi hayyan wa imama kullu ayyan tika yawman qawmi hayyan wa imama pusaka hati tanah airku cintamu dalam imanku jangan kalahkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu ya lal watan Ya lal watan hubbul watan minal iman wala takun ya lal watan ya lal watan ya lal watan kurang banter wala takun minal iman ya lal watan Indonesia biladi anta unwanun faqama kullu ayyan tika yawman qawmi hayyan wa imama kullu ayyan tika yawman qawmi hayyan wa imama pusaka hati tanah airku dalam imanku jangan alangkan kan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati tanah airku jangan alangkan nasibmu hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Monggo banser maju ke depan panggung mriki. Minimal 8 banser. Lek kurang berarti gabung kali ansor maju ke depan panggung.
Ser, maju. Lek bansere orang-orang ansor anak IPPNU. Wonten bansere? Monggo. Nih Habib Muksin suruh turun ya? Enggak. Apa? Lo kok banser izin ora iso. Harus semangat banser itu. Ngadepin jamaah izin lah, terus kalau perang gimana? Banser? Kalau banserin nggak ada ansor, gabung sama banser. Ayo. Tepuk tangan buat banser, hidup banser. Mriki. Ngadep ke panggung Rin. Menghadap ke panggung Rin. Mana lagi kurang? Sekali lagi tepuk tangan buat banser. Hidup banser. Untuk sementara maskernya dibuka terlebih dahulu. Ya ketok gantenge ngono lho. Siap gerak. Setengah lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Berhitung. Sing mulai sinten? Tepuk tangan buat ansor dan banser. Berhitung. Mulai. Oke, tepuk tangan buat mereka semuanya. Balik kanan. Gerak. Oke, kasih mic, siapa yang megang mic untuk melantunkan Mars Banser sama Jum Merah Reka. Sekali lagi beri semangat buat mereka semuanya, tepuk tangan. Enggak. 1, 2, 3. Jumbera Reka, Jumbera Reka. Semangatnya mana? Semangatnya mana? Kurang semangat. Jumbera Reka, Jumbera Reka. Hari nama ceng ceng. Ceng ceng. Lebih semangat. Dimiriki tiki. Ceng ceng. Dimiriki tiki. Gerakannya mana? Inilah banser yang jaya, banser yang perkasa. Inilah banser yang jaya, banser yang perkasa. Kol banser yang paling jaya. adalah asalnya. Kol banser yang paling jaya. Padanglah asalnya. Jumbera Reka, Jumbera Reka, hari nama ceng ceng. Jumbera Reka, Jumbera Reka, hari nama ceng ceng. Ceng ceng, yang tengah mana semangatnya? Yang tengah banser.
Inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa. inilah kau Banser yang jaya, Banser yang perkasa, Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Banser yang paling jaya, NU lah asalnya. Merah Reka, Merah Reka, air nama jeng jeng. Merah Reka, Merah Reka, Hari Rama jeng jeng. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serba satu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia dikisah. Habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia dikisah. habis mereka musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada? Di sini teruskanlah perjuangan Demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Bansor beraksi, walau panas terik beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali membela NKRI, bagiku itu harga mati. Berjuta kali membela NKRI, bagiku itu harga mati. Hari-hari esok Adalah milik kita. Banser akan selalu berjaya, harga terdepan Nahdlatul Ulama, demi keutuhan Indonesia. Hati sahabat, mari kita berbangga, semangat juang Nahdlatul Ulama. Marilah
Shallu ala Nabi Muhammad. Niki mbak-mbak saya sarankan ntar kalau nikah nyari banser. Luar biasa banser. Bagaimana tidak wong kula mawon selalu dijaga mbek banser kok. Nggih. Kula Romo Kiai majelis-majelis dijaga ambek banser apalagi dirimu. Nggih napa mboten? Oke, untuk banser balik kanan, gerak. Siapa kita? Miki cekel riyen sik. Sapa sing wani nyekel sik? Niko paling semangat ansore niko. Soalnya cocok ambil awake. Siapa kita? Banser NU. Ansore ora ono. Siapa kita? Ansor Banser. Ayo. Tepuk tangan dulu buat mereka semuanya. Siapa kita? Banser NU. Siapa kita? Ansor Banser NU. Siapa kita? Ansor Banser NU. Aswaja. Akidah kita. Aswaja. Akidah kita. Aswaja. Akidah kita. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. Pancasila. Jaya. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. Nusantara. Milik kita. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. NKRI. Harga mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Oke, terima kasih kembali ke tempat, tepuk tangan buat Banser. Bubar barisan, kembali ke tempat. Luar biasa semangatnya, terutama yang Ansor. Niku sik jomblo apa sik bojo Ansore? Ajeng nambah ana sing purun. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat, saya juga disuruh memberikan sedikit nasihat, mungkin langsung mawon. Yang pastinya saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib. Niki wonten Habib Muhsin ngembari namine ambek kula. Jadi Muhsin, dua Muhsin niki Muhsin Alatos, kula Muhsin Alidrus. Niki Habib sinten Bib? Syekh Sihabuddin Bafagih. Kemudian juga ada Romo-Romo Kiai semuanya. Habib sinten? Helmi, Romo Kiai Helmi, dan juga semuanya Romo Kiai yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Ada juga daripada Bapak DPRD sinten Purwanto dari Hanura nggih. Dan semuanya Bapak petinggi semuanya tanpa terkecuali daripada jajaran NU, Ansor, Banser, Pak Muslimat, Fatayat, Ibnu IPPNU semuanya. Hadirin dan hadirat juga dari rekan-rekan Muhsinizer daripada keluarga besar Majelis Nuruddin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dalam umur kita, dalam ilmu kita, dalam rezeki kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam keturunan kita, dalam kehidupan kita, barokah dunia akhirat, dan mugi-mugi kita sedanten termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia dan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pastinya kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segalanya, zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, zat yang maha melihat, zat yang maha memberi, dan zat yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat yang tak terhingga. Seperti pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk di dalam majlis ini. Kalau bukan karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa duduk di dalam majlis yang penuh rahmat Allah, di dalam majlis yang penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan sehingga kaki kita melangkahkan ke majlis yang penuh barokah ini. Panjenengan ora diridhoi Gusti Allah, kula yakin mungkin wis turu, mungkin apa mboten? Atau mungkin nonton sinetron. Sinetron ini apa Mbak idolae? Andin. Dereng tuku
wadul nang Pak DPRD. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan pastinya tidaklah kita duduk di dalam majlis ini karena pasti di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pandangan yang penuh ridho dan juga penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pastinya beliau adalah idola kita, panutan kita, dan pastinya kita mengharap kelak bisa kumpul ambek Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira kelak kepingin kumpul ambek Kanjeng Nabi Muhammad napa mboten? Napa modali? Modali napa? Modali napa? Seneng mawon. Diri Habib Muksin seneng niku apa, Bib? Seneng niku apa? Cinta. Siapa sing ngomong cinta? Napa cinta niku? Ada yang pengalaman jatuh cinta? Ada napa mboten? Cinta niku biasanya selalu menyebut orang yang dicintai. Nggih napa mboten? Dan apabila mendengarkan nama orang yang dicintai, pasti hatinya berbunga-bunga. Bergetar, nggih napa mboten? Dan cinta itu pasti akan selalu membuat bahagia orang yang dicintai. Leres napa mboten? Pengalaman panjenengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Pastinya cinta itu sering menyebut nama orang yang dicintai. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, niku wonten yang mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rasulullah, dipanggil Rasulullah oleh orang tersebut. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mendel mawon, terus melampah. Orah noleh, orah nyaut, orah berhenti. Dipanggil lagi, Rasulullah tetap jalan. Kemudian dikejar, dihadang di depannya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau aku panggil engkau tidak berhenti, engkau tidak menoleh, engkau tidak menjawab, kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, boten, aku enggak marah kepadamu. Buat apa aku marah kepadamu? Gak ada gunanya aku marah kepadamu. Karena aku tidak kenal dengan dirimu. Karena aku tidak kenal dengan dirimu. Kanjeng Nabi kula niki umatnya panjenengan. Bukan, engkau bukan umatku. Saestu Kanjeng Nabi kula niki umatnya panjenengan. Bukan, engkau bukan umatku. Saestu Kanjeng Nabi kula niki umatnya panjenengan. Bukan, engkau bukan umatku. Kalau engkau umatku, pasti niscaya engkau akan senantiasa selalu menyebut namaku. Kalau engkau umatku, engkau pasti sering berselawat kepadaku. Kaget yang tersebut, tangi saking turune langsung ngerubah hidupnya. Biasa orang tahu maca sholawat, kate nang ndi Mbak? Oh. Kebiasaan wong lek wayang ngaji niku biasanya melayu. Nggih napa mboten? Lek ora melayu ngomong dhewe kadang-kadang dolenan handphone. Leres napa mboten? Memang majelis ilmu niku, majelis ilmu adalah majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Majelis yang paling disenangi oleh Kanjeng Nabi. Tapi majelis ilmu adalah majelis yang ora disenangi ambek setan. Setan niku paling sengit lek ana wong lungguh nang kene majelis ilmu. Berusaha agar orang tersebut yang duduk di dalam majelis ilmu ora tenang, gelisah. Coba panjenengan perhatino. Di mana-mana panjenengan lek wis wayang ngaji mesti ora tenang. Nggih, ngantuk lek ngantuk sing mboten napa-napa kadang-kadang kepingin muli. Nggih napa mboten nek enggak ngono ngomong dhewe. Leres napa mboten? Lah niku godhoane setan. Mangkane lek majelis panjenengan nang ngene majelis kemudian panjenengan ngomong dhewe, berarti panjenengan niku lek sing ngajak ngomong nang koncone berarti kaya
Kalau di dalam majelis panjenengan wayahe ngaji, kiyaine wayahe nerangno, habibe wayahe nerangno, panjenengan sibuk chattingan dhewe, berarti panjenengan chattingan karo tekor ini para setan. Ana sing kerudungan setane. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian orang tersebut merubah hidupnya. Sing biasa orang tahu sholawat, sergap sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad minimal setiap hari 100 kali. Sampai akhirnya mimpi ketemu Kanjeng Nabi malih. Ketika mimpi ketemu Kanjeng Nabi, dereng nyopoh Kanjeng Nabi pun disopoh ambek Kanjeng Nabi. Umpami namine sinten Habib Muhsin ojo putune Kanjeng Nabi wis kenal Kanjeng Nabi. Sinten? Gus Helmi. Gus wah anake kiai ya pasti akeh selawate pisan, Bib. Lek Gus ora selawatan berarti dianu gis. Sapa sing seneng selawatan? Sapa sing seneng selawatan? Seneng selawatan, Mbak? Sinten namine? Sinten namine? Apa? Lia. Kemudian ketika itu merubah hidupnya senang sholawatan. Dan ketika itu ketemu Kanjeng Nabi. Sebelum Lia nyopo Kanjeng Nabi langsung disopo ambil Kanjeng. Lia, putrine bapak, sapa bapakmu? Oh? Jailani, putrine bapak Abdul Qadir Jailani. Nggih leres. Kowe bapak iku jenenge komplit no, Jailani tok ngono. Iku dislameti ngene mboten. Putrine Bapak Abdul Qadir Jailani, panjenengan kok semerap teng kula Kanjeng Nabi? Lho nggih. Wong malaikat Jibril niku senantiasa menyampaikan kalau panjenengan sholawat nang aku Kanjeng Nabi niki umat panjenengan sing jenenge Mbak Lia Natalia nggih. Lia sinten? Ya wis iku jenenge aulia pokoke nggih. Putrine Pak Jailani sholawat nang panjenengan. Lho niki lho. Orang yang bersolawat niku pertama secara tidak langsung dia mengenalkan dirinya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua menunjukkan orang yang berbakti kepada orang tua. Karena apa? Wong tuwane pisan ya dikenalno nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula kali badhe nambah-nambahi saking Pak Romo Kiai Haji Ahmadun wau nggih. Di antaranya mengenai NU. Memang ketika saya waktu masih di Yaman di Tarim niku, kula niku pernah dikasih ucapan selamat kali polisi Tarim. Muhsin, mabruk. Mabruk nopo? Mabruk iku lak biasanya ulang tahun toh. Kula kaget tak pikir kula ulang tahun. Wonten napa? Mabruk. Ada apa tak bilang gitu? Luar biasa. Polisi Indonesia luar biasa. Luar biasa kenapa? Iso nangkep malaikat. Iso nangkep malaikat. Eling enggak waktu itu ana malaikat apa? Jibril. Lia Eden nggih napa mboten? Niku kula waktu masih di Yaman niku kula semerape saking polisi Yaman. Dikasih ucapan polisi Indonesia luar biasa. Iso nangkep malaikat. Untung malaikat Jibril yang ditangkep, kudu malaikat Israel. Malaikat Israel orang sing mati-mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan memang betul Indonesia ini adalah sasaran empuk untuk berbagai akidah-akidah. Ngapunten, wong Indonesia niki gampang penasaran. Leres napa mboten? Wonten apa mawon sing anyar niku penasaran. Ingin semerap, kepo. Nggih napa mboten? Lek tirase tiyang Arab fudul, ingin tahu. Dan kalau sudah ingin tahu, ingin nyoba.
Leres napa mboten? Coba sih aku tak melu ngaji ning kono. Nggih napa mboten? Inilah. Maka dari itu untung di Indonesia niki wonten Nahdlatul Ulama yang senantiasa bisa membentengi, bisa menjaga kita semua. Apa maneng banser-banser. Saya bangga dengan banser karena saya juga banser. Oke, saya penasehat Banser Kabupaten Jepara. Dan sekali lagi hati-hati dengan faham-faham yang lainnya. Wis cukup panjenengan gandolan ambek Kiai Nahdlatul Ulama. Karena kita daripada Nahdlatul Ulama yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengenalkan rasa kebencian. Ora tahu ngajari benci nanggane para habaib, ora tahu mengenalkan benci kepada para sahabat. Senantiasa selalu di tengah-tengah. Maka sungguh beruntung panjenengan ada di wadah Nahdlatul Ulama dan insya Allah menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Dan Anda yang masuk di jajaran NU bersyukur panjenengan. Banser napa mboten? Mungkin ngapunten, mungkin ada juga karena rasa ingin menjadi banser atau mungkin panjenengan diajak untuk menjadi banser atau Anda yang IPPNU, Anda ingin menjadi anggota IPPNU atau mungkin Anda diminta untuk menjadi anggota IPPNU, ibu-ibu fatayat, ibu-ibu muslimat, ansor dan juga mungkin jajaran daripada NU-nya, daripada Surya dan lainnya. Perlu panjenengan ketahui. Semua itu bukan hanya dari diri panjenengan saja atau atas ajakan saudara sahabat panjenengan. Tetapi di situ ada ridhonya para alim ulama, para aulia wassolihin. Ada ridhonya Romo Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau panjenengan enggak dapat ridhonya Mbah Hasyim Asy'ari, enggak mungkin panjenengan jadi banser. Karena di situ ada ridho mereka sehingga panjenengan terlaksana menjadi banser dan insya Allah kelak kumpul bersama mereka. Sing penting ikhlas. Sing penting ikhlas. Wong ikhlas niku bejo. Dan kalau sudah panjenengan ikhlas, panjenengan menjadi pelayan daripada wadah majelis ilmu, menjadi pelayan daripada para ulama. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh guru saya Al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan man khodam khodam. Siapa yang mau menjadi pelayan, maka dia akan menjadi orang yang terdepan. Ngapunten, panjenengan perhatikan para ulama-ulama yang sukses, ulama-ulama yang terdepan, mereka bukan hanya sekedar menjadi thalabul ilm, tetapi mereka juga menjadi pelayan-pelayan daripada guru mereka, menjadi pelayan-pelayan daripada ulama mereka, menjadi pelayan-pelayan daripada tempat ngaji mereka. Karena di situ orang yang mau menjadi pelayan, pelayan ilmu, pelayan ulama, di situ ada rahasianya Allah, ada sirnya Allah. Dan sirnya Allah tersebut akan turun. Kalau tidak turun kepada panjenengan, akan turun ke anak turunan panjenengan. Itu pasti. Sing penting ikhlas. Dan ojo ono sifat iri, meri, hasud, dengki, opo maneng sombong. Senantiasa ikhlaslah, maka di situ panjenengan akan menjadi orang-orang yang mulia. Atau nanti keturunan-keturunan Anda akan menjadi orang-orang yang mulia. Niki sing bahas masalah NU sekedik.
juga bahas masalah majelis sholawat. Tadi juga sempat menyebut daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana beliau adalah termasuk guru daripada kakak saya dan juga pernah ke rumah saya di Pasuruan sana. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki niki sanes orang sembarangan, orang luar biasa, istimewa, sering kepanggih Kanjeng Nabi secara langsung. Bukan hanya di dalam mimpi, tetapi berjumpa dengan Rasulullah secara langsung. Jangankan ketika beliau hidup, ketika beliau wafat, yang diantara masuk ke dalam liang lahatnya, itu diantaranya ada 3, diantaranya ada guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, yang ikut turun di dalam liang lahatnya untuk menerima jenazahnya. Ketika sudah di dalam jenazah, Al-Habib Ali bin Abdurrahman mau buka tali kain kafannya, kain pocongnya, mau menempelkan pipi daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ke tanah. Rasulullah hadir di dalam liang lahat. Ya Ali, tugasmu cukup sampai di situ, selanjutnya tugasku. Kaget Sayyid Al-Habib Ali sampai pingsan. Niki Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sering kepanggih Kanjeng Nabi dan pernah ketemu Rasulullah, diantaranya Rasulullah sanjang. Ya Muhammad bin Alwi, aku nitip salam kanggo umat Islam sing ono Indonesia. Umat Islam sing ono Indonesia, dan katakan kepada mereka, aku cinta kepada mereka. Salame salam nopo? Salam cinta. Mbak ngapunten, umpami panjenengan itu salam cinta saking sapa mang answer mang? Wis umpami untuk salam cinta saking kula pripun? Niki sing nitip salam cinta niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo umat Islam sing ono Indonesia. Bahkan ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ziarah ke makam Rasulullah, dibukakan sirnya oleh Allah, ningali Kanjeng Nabi bersama rombongan. Soh pertama, soh kedua, dan ada rombongan yang paling banyak. Tanglet Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya Rasulullah, sinten sing di belakangi panjenengan itu? Yang sof pertama para sahabat, sof kedua para sahabat tabi'in, dan sof yang terbanyak umatku Indonesia. Yang terbanyak umatku orang Indonesia. Penasaran Sayyid Muhammad, kok Indonesia terus? Kenapa kok bukan umat Islam yang di Makkahul Mukarramah, yang senantiasa bisa ibadah di Masjidil Haram, atau yang di Madinah yang setiap waktu bisa ziarah makam Kanjeng Nabi? Kok umat Islam Indonesia menjadi umat yang terbanyak di belakang Rasulullah dan yang mendapatkan salam cinta daripada Rasulullah? Penasaran Sayyid Muhammad berkunjung ke Indonesia. Santri, saya ingin ke Indonesia. Jenenge santri, gurunya mau datang rebutan. Ada yang nyiapin mobil, ada yang nyiapin rumahnya buat penginapan, ada yang ngundang makan dan sebagainya. Singkat cerita, datanglah Sayyid Muhammad di Indonesia. Jemput, masuk ke rumah santri, mocoh maulid, sholawatan, ngaji. Pindah rumah lagi, masuk rumah santri, mocoh maulid, sholawatan, ngaji. Mocoh maulid, sholawatan, ngaji. Pantes umat Islam di Indonesia menjadi umat yang terbanyak di belakang Rasulullah, dan menjadi umat yang mendapatkan salam cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pak. Dulu yuk. Pak. Mas. Bu. Mbak. Seneng maulidan. Nah, kurang mantep. Seneng maulidan. Seneng sholawatan. Sing seneng maulidan angkat tangan. Sing seneng sholawatan angkat tangan. Panjenengan sing angkat tangan angsal salam cinta saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu istiqomalah panjenengan untuk senantiasa bersolawat nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kitab Muntahasul niku disebutaken ketika terjadi niki pun jam 12 kurang. Cukup niki nggih. Soalnya wis padha ngantuk nggih. Nggih Pak DPRD cukup niki nggih. Kula kei kisah sekedhik dari kitab Muntahasul, dialog antara Kanjeng Nabi dengan Allah Ta'ala. Di situ tentang laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Tapi di situ masih ada kelanjutannya. Di Rasul Gusti Allah, wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan alam semesta. Kemudian Kanjeng Nabi tanglet teng Gusti Allah. Ya Allah, engkau ciptakan alam semesta untuk diriku. Terus diriku niki untuk sinten ya Allah? Alam semesta untukku ya Allah. Dan aku untuk siapa ya Allah? Maka kata Allah Ta'ala, engkau ya Muhammad untukku. Pelipur jiwa laraku. Berapa banyak di antara hamba-hambaku yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak aku siksa, bahkan aku ampuni karena dirimu. Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan daripada surga, dikeluarkan dari surga, memohon ampun kepada Allah, njaluk ngapura nang Gusti Allah, ratusan tahun, sujud puluhan tahun, tetapi Allah tidak mengampuninya. Tetapi ketika Nabi Adam alaihissalam memohon ampunan dengan menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Raja Fir'aun, sudah terkepung di Lautan Merah, memukulkan tongkat agar Lautan Merah menjadi daratan, tidak menjadi daratan. Memukul tongkat lagi agar menjadi daratan, Lautan Merah tidak menjadi daratan. Tetapi ketika memungkulkan tongkatnya dengan menyebut nama Rasulullah, Lautan Merah membelah menjadi daratan. Kemudian Allah Ta'ala tanglet nang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, alam semesta untukmu, engkau untukku, dan aku untuk siapa? Aku untuk siapa hati Rasul? Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad boten saged jawab. Maka kata Allah Ta'ala, aku liman yusolli alaih. Aku untuk orang yang bersolawat kepadamu. Maka dari itu, kalau ingin Allah senantiasa bersama kalian, Allah ada untuk kalian, sing sergep solawat. Panjenengan sergep solawat, insya Allah apapun masalahnya Anda, utang cepat lunas, loro sehat, durung duwe bojo entuk judu. Iki paling seneng tak kei resep niki mbak-mbak nggih. Wonten kisah niki terakhir wis kisahe. Wonten lare alit datang kepada ayahnya. Ya, bah kepingin handphone Android bah, koyok lari-lari. Saiki lak ngono kabeh toh. Cuma sekarang ini sudah banyak kebablasan. Bu, Pak,
hati-hati. Jangan mudah melepaskan handphone kepada anak-anak yang belum waktunya. Karena sudah banyak pengalaman dan saya melihat sendiri. Wong tuwai sedo, jenazahnya terbujur kaku, anake di depan jenazah ayahnya mboten ngaji malah main game. Kata nopo mboten. Kadang-kadang cuma modal difoto. Bapakku sedo njaluk barokah Fatihah tapi dhek ora ngaji. Kata nopo mboten. Maka dari itu hati-hati dalam memberikan handphone kepada anak-anak kita. Si anak ini minta handphone kepada ayahnya. Ayahnya seorang guru ngaji. Aduh nak, ojo maneng tuku handphone kanggo awakmu. Beli sesuatu yang lebih itu enggak bisa karena penghasilan ayah ini pas-pasan. Gawe bayar awakmu sekolah karo blonjone ibu. Nggih pun Bu, mboten napa-napa, anak berbakti. Ora mbantah nang wong tuwa. Lek arek saiki, Masya Allah, njaluk niku kadang-kadang wani sampai ngepuk nang wong tuwae. Niki lho Bu, panjenengan sing seneng sholawat, seneng maulid. Kejadian di Jawa Timur. Seorang anak senantiasa kalau meminta uang kepada ibunya, kalau tidak diberi memukul. Ngamuk ibunya digepuk. Setiap minta uang kalau tidak diberi memukul kepada orang tuanya. Akhirnya ibunya curhat kepada salah satu gurunya. Kata gurunya, panjenengan tak biasa melu maulid toh? Nggih. Setiap maulid beto tuyo. Beto tuyo setiap maulid. Kemudian minumkan ke anaknya panjenengan. Minumkan ke anaknya panjenengan. Anak tersebut setiap minta duit, syarat harus minum air maulid. Boten nopo-nopo, sing penting untuk duit. Setiap minta duit kasih minum. Setiap minta duit kasih minum. Suatu hari anaknya ngalami kecelakaan. Ngalami musibah kecelakaan. Ora wonten sing nulungi kecuali tiang setunggal. Tiange guanteng. Anake mboten kenal. Ditangkleti sinten panjenengan kok nulungi kula? Siapa panjenengan kok membantu saya? Maka kata orang yang tampan tersebut, saya adalah air maulid yang engkau minum. Air maulid yang engkau minum. Kaget anaknya. Tobat njaluk ngapura nang wong tuwai. Sirnya maulid luar biasa. Karena dalam maulid kita menyebut, membaca sejarah kekasihnya Allah. Yang Allah ciptakan alam semesta ini untuknya. Kemudian si anak ini anak yang berbakti, nggih pun Pak, mboten napa-napa, medal. Dolan anggene konter. Dapat gambar handphone yang dia inginkan. Sanjang nanggene sing di konter. Mas, kula pendet niki nggih. Oh mboten napa-napa. Nang, bawa pulang. Dibawa pulang, ditempelkan di dinding kamar sama anaknya tersebut. Setiap masuk kamar sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula kepingin handphone kaya niki ya Allah, rong minggu gas ya Allah. Arek cilik, anak kecil ndonga minta kepada Allah handphone seperti yang digambar 2 minggu lagi. Karena orang tuanya tidak mampu membelikan. Masuk kamarnya lagi sambil mandang handphonenya, ya Allah, handphone koyok niki ya Allah, sambil baca sholawat ya handphone niki. 11 hari lagi ya Allah,
10 hari lagi ya Allah, 9 hari lagi, 8 hari lagi, 5 hari lagi ya Allah. Abahnya dapat undangan ke Kalimantan. Semerap Kalimantan. Pernah ke sana? Naik pesawat pernah? Terus pernah naik apa? Orang tahu metu ke Padang gini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berangkatlah si ayahnya ke Kalimantan. Si anak tetap berdoa, ya Allah telung dinongkas ya Allah, 2 hari lagi ya Allah, 1 hari lagi. Orang tuanya pulang dari Kalimantan. Ketika orang tuanya pulang dari Kalimantan, biasa suami soleh selalu ingat kepada istri, nggawa oleh-oleh. Niki bu, garwane panjenengan nek teko luar kota, nggawa oleh-oleh napa mboten? Ora macem. Pak, panjenengan lepe pejal nang kene luar kota, mulih niku bojone dioleh-oleh napa mboten? Ora suami akhir zaman. Nggih napa mboten? Lah niki sama ustadznya dikasih oleh-oleh untuk daster, untuk ini, dapat daster dan sebagainya. Sang anak juga mendapatkan oleh-oleh. Ketika sang anak ini mendapatkan oleh-oleh, lari langsung dibawa masuk ke dalam kamar. Dibuka di dalam kamarnya. Ketika dibuka di dalam kamarnya, dilihat handphone persis seperti yang digambarnya. Lari kepada orang tuanya, kepada abah, makasih. Abah ngomong nggak punya duit, gawe nukono aku handphone. Tapi abah masuk ke kamarku ya, lihat gambar yang di kamarku ya. Kemudian abah ngasih aku oleh-oleh handphone. Maka kata ayahnya, nang, itu handphone sanes abah sing nukokno. Bukan ayah yang membelikan handphone tersebut. Itu oleh-oleh bukan dari ayah. Tadi ketika ayah mau turun daripada pesawat terbang, ada seorang laki-laki yang bilang kepada ayah, Pak, kula nitip oleh-oleh kanggo putrane panjenengan. Ayah tidak kenal dengan orang tersebut, ayah tidak pernah ketemu dengan orang tersebut, ayah tidak tahu dengan orang tersebut, cuma dia nitip buat kamu. Lho niki lho, kira-kira sinten? Kanjeng Nabi atau malaikat? Oh, mbak-mbak sing gurung rabi, sing gurung nikah, Habib Muksin kok futun. Ndak apa-apa mosok untuk bojo koyok panjenengan. Futun Habib Muksin taruh di kamar panjenengan, sholawatono. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya sholawat niku solusi daripada segala macam urusan kita. Dengan sholawat insya Allah semuanya akan beres. Amin ya Rabbal alamin. Pun niki pun jam 12 kita persiapan asyrokol dan insya Allah menjadi doa yang mustajabah. Pasang atine nangiso nang Gusti Allah njaluk opo hajati. Mudah-mudahan diijabahi oleh Gusti Allah. Sing rokok rokoke padha dipateni kabeh, niat hormat Kanjeng Nabi, niat mulyakno Kanjeng Nabi, mugi-mugi dadi wong mulya. Lan pastinya mugi-mugi daerah sini menjadi daerah yang aman sentosa, tentram, makmur, lan mugi-mugi bermunculan orang-orang yang cinta maulid, orang-orang yang cinta sholawat, dan menjadi orang-orang yang solih lan solihah. Amin ya Rabbal alamin. Monggo Fahina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahina qaruba wa ihad al-habib ala as-samawati wal arduna wa ma fihinna bitarhib. وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج
وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في علم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أدم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وده أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق اسمه الكمال من النور عن عمود وبرج الحامد المحمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اذكري صلى النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واتنا قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبي السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا جد الحسن والحسين وكريم الأرواح منا بلقاء خير يا رسول الله وبلغ ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر يا رب اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا siapapun kami yang hadir dalam majlis ini ya Allah ampunilah segala dosa kami ya Allah sebelum kami keluar dari tempat ini
semua dengan pandangan rela dan cinta. Ya marhaban Ya Nurul Aini marhaban marhaban ya Rasulullah ya Habibullah ya Sayyidil Mursalin sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim Hadirin dan hadirat diinformasikan untuk kegiatan Majelis Maulid besok malam bersama kami yang pertama kali di daerah Bati Alit, Jepara. Kemudian selanjutnya di daerah Selagi, Jepara. Jadi insya Allah besok ada 2 kegiatan, pertama Bati Alit, yang kedua di Selagi. Dan kemudian hari Selasa malam Rabu di Mulyoharjo, Jepara. Kemudian Rabu malam Kamis di Masjid Pancasila. Untuk warga Purwodadi, monggo dukungannya untuk juga melalui YouTube Majelis Nuruddin 8642. Sing ikut mendukung, sing nge-share, sing nge-like, mugi-mugi termasuk orang yang setiap kita kegiatan Majelis Maulid entuk ganjarane. Panjenengan turu neng omahe ngiler kula maulidan, panjenengan tak kirim ganjaran. Kula niataken buat panjenengan juga di dalam majelis saya nantinya, dan insya Allah kegiatannya full sampai Ramadan. Wis panjenengan kari turu neng omah mboten nang dindi untuk kiriman ganjaran insya Allah. Tapi sing mendukung daripada YouTube dan juga nge-like serta nge-share nggih. Itulah informasi dari kami. Doa Sayyid Asif, doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نلق من دار صافي محمد نقوده أوجد الله متوسلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء مشكورا في محموده ويكتب عمل في الأعمال المقبولة وتوجهه في التوجيهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من له تتوجه الآمال فعاطة الضافرة وعلى باب عزة تحط رحال فتخشى منها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بشر وسائل لديك سيد المرسلين قبلك الصادق الأمين سيدنا محمد المدري سلة العالمين. أعوذ الصلاة والسلام على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل إرادتك الشاملة الأكبر الأكبر اللهم بلك المخصص بالشرف الأفقر في كل موطن مواطن قربي ومدهر قاسم إبدك في عبادك وساكي كرسي الشهد الأهل بدادك سيد الكونين واسرى الساقلين الحمد المحبوب الخالص المخصوص من كعبة الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه والأدرة من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تليتنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
وتتقبل منا ما تركنا في منياتنا وأعمالنا آمين. وتعجلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجته من السالكين آمين. ولحقك وجهه من المؤذن ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أن في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا آمين. ودنا زميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين توجهنا آمين. به إليك المستشفعين آمين. أن تقبل متبا منا بالغفران والمسيئات بالإحسان والسائلات بما سأل والمؤملات بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآزر وسر وله وظاهر وعم ببركته وشرفه في زد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وأدمرة للقوم في جميع الأقطار منشورة آمين. ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة آمين. مأنا واشف اللهم كبرة المكروبين آمين. وجد المدينين واغفر المذنبين آمين. وتقبل توبة التائبين آمين. وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين آمين. وابشر الدين المتظالمين آمين. وإسلام الولاة الحق في جميع النواهي والقطر آمين. وأيتم بدأي من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار آمين. واجعلنا يا ربي في الكسر الحسين من جميع البلايا يا الله. واجعلنا يا ربي في الكسر الحسين من جميع البلايا يا الله. واجعلنا يا ربي في الكسر الحسين من جميع البلايا يا الله. وابلغ ذمك من الذنوب والخطايا وعدنا في أمان بطاعتك والصدق في همتك قائمين وإذا توفتيتنا فتوفنا المسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على الحبيب المحبوب لسر المرواه والقلوب وعلى الوسب من إليه منسوب وردان الحمد لله رب العالمين. Dan kita akhiri majlis dengan talqinu dzikir, menukil daripada kitab Syarah Tangkihul Qaul dawuhne Kanjeng Nabi yang disyarahi oleh Imam Al-Faqihani, sapane wong sing ngucap kalimat la ilaha illallah dengan huruf lamnya dipanjangkan dengan mengagungkan namanya Allah Ta'ala, maka di situ 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah. Sahabat tanglet dengan Kanjeng Nabi, kalau kita nggak ada 4.000 dosa ya Rasulullah bagaimana? Maka keluarga panjenengan termasuk wong sing diampuni dosane. Kalau keluarga kita nggak ada 4.000 ya Rasulullah, maka tetangga-tetangga panjenengan diampuni dosane. Maka insya Allah kalau kita terbebas dari dosa, keluarga kita terbebas dari dosa, tetangga kita terbebas dari dosa, maka insya Allah daerah kita menjadi daerah yang aman sentosa. Kula riyen panjenengan ngikuti nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabi min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wal qabul bisirril Fatihah. Amin. Hadirin dan hadirat, dengan saya tutupnya talqinu dzikir tadi berakhir pula acara pembacaan maulid kita pada malam hari ini. Al-Fakir bersama rombongan dan juga mewakili daripada Son HD memohon maaf apabila di dalam kegiatan ini ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والسلام على من أوحي القرآن وآل بيت الكرام وصحبه